87,9 FM di Gema Nada. Halo Sobat Gema, kembali lagi bersama gua Yola di Gema Nada 87,9 FM. Gimana nih keadaannya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Gimana di minggu pertama Ramadan nih? Aman-aman aja kan? Belum bolong kan nih Sobat Gema? Jangan ya. Nah, di beberapa menit ke depan gue bakal nemenin waktu ngabuburit kalian. Daripada Sobat Gema mantengin jam yang berasa lama banget jalannya, mending sini stay on terus bareng Gema Nada FM, yang pastinya bakal seru-seruan bareng sambil ngebahas beberapa hal penting yang tadinya kamu gak tahu, jadi tahu nih Sobat Gema. Tapi sebelumnya Sobat Gema, pernah gak sih kamu kepikiran kalau di Ramadan tuh pasti selalu aja ada kenangan yang tersendiri? Entah itu suara beduk yang kita tunggu pas kita masih kecil, terus juga ngabuburit bareng teman-teman, dan sahur pakai mie instan yang sebenarnya tuh sederhana tapi rasanya tuh nikmat banget gak sih Sobat Gema? Apalagi momen-momen pas lagi nunggu azan. Itu bahkan di umur gue yang 19 tahun, gue pun beneran masih ngalamin momen tersebut nih. Tapi jujur Sobat Gema juga nungguin kan. Nah, hari ini gue pengen ngobrol santai aja nih Sobat Gema, tapi tetap ada isinya. Karena minggu kemarin di kelas produksi siaran radio tuh, pembahasannya ternyata bikin gue mikir, oh jadi selama ini tuh kayak gini ya kerjanya radio. Kita mulai dari yang paling basic dulu aja nih Sobat Gema. Teman-teman tahu gak sih apa itu radio? Nah, secara teknis tuh ya, radio itu teknologi yang pakai gelombang elektromagnetik nih. Sinyalnya dimodulasi, terus dipancarkan lewat frekuensi. Kedengarannya ribet ya kan Sobat Gema, tapi kalau kita sederhanakan, kayak radio itu tuh suara yang naik ke udara terus ditangkap lagi nih sama alat penerimanya. Dan fun fact-nya ya Sobat Gema, awal mula radio itu tuh dari HT loh. Dan iya, handly talkie itu. Jadi dulu tuh komunikasi jarak jauhnya tuh ya lewat sistem kayak gitu dulu tuh Sobat Gema. Dan terus akhirnya kita masuk ke istilah siaran nih Sobat Gema. Siaran itu merupakan padanan dari kata broadcast. Artinya pesan yang disampaikan ke banyak orang sekaligus nih. Bisa suara, bisa gambar, bisa juga nih dua-duanya. Dan ya dari situ gue baru sadar satu hal nih Sobat Gema. Kalau kita lagi siaran, kita tuh ngomong ke banyak orang dalam waktu yang sama. Tapi kita kan gak tahu nih siapa aja yang lagi dengerin kita. Mungkin bisa juga mahasiswa, bisa anak sekolah, driver ojol, bahkan mahasiswa yang lagi ngerjain tugas jam 2 pagi nih. Duh, siapa tuh ya? Ada gak nih Sobat Gema yang sering ngerjain tugas di jam 2 pagi? Ayo ngaku. Lanjut nih ya. Dan itu yang namanya komunikasi massa. Komunikatornya tuh bisa melembaga, pesannya umum, diterima serentak, audiensnya heterogen, dan sifatnya tuh satu arah Sobat Gema. Dan itu tuh menurut gue tuh real banget ya di kehidupan kita. Karena contohnya gini, misalnya kita ngomong satu kalimat nih di radio, buat kita tuh mungkin biasa aja nih Sobat Gema, tapi mungkin buat orang lain bisa jadi meaningful gitu, penuh makna. Tergantung lagi di fase apa nih dia sekarang. Makanya broadcasting itu gak sesimpel ngomong biasa aja. Dan broadcasting sendiri itu merupakan kegiatan pemancar luasan siaran lewat frekuensi radio. Jadi bukan cuma ngomong, tapi ada sistemnya loh Sobat Gema. Ada pemancar, ada spektrum frekuensi, ada perangkat menerima, dan harus bisa diterima secara serentak Sobat Gema. Terus ya, gue juga mau kasih tahu nih, ada 5 syarat supaya penyiaran radio bisa jalan nih Sobat Gema. Ternyata ada syaratnya juga loh. Yang pertama tuh harus ada frekuensinya. Lalu yang kedua, harus ada pemancarnya. Yang ketiga harus ada programnya. Yang keempat harus ada alat penerimanya. Dan yang terakhir harus bisa diterima bersamaan. Dan gimana kalau salah satunya gak ada, bakal bisa siaran atau enggak ya? Ya jawabannya enggak dong. Oh pantas ya Sobat Gema, radio itu tuh gak sembarang orang bisa bikin asal siaran. Ada regulasinya gitu. Dan ya di Indonesia sendiri diatur lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
Terus ada juga aturan dari Kementerian Kominfo soal frekuensi FM. Artinya apa? Artinya dunia broadcasting itu resmi Sobat Gema, bukan cuma hobi doang gitu. Dan sekarang kita masuk ke sejarah radio nih Sobat Gema. Jujur aja nih, pasti daripada kalian belum pada tahu kan sejarahnya radio itu gimana. Iya, gue tahu banget bahas sejarah itu malesin, karena kita harus mengingat masa lalu kan. Ya kan Sobat Gema. Tapi kalau masa lalu yang itu gak usah diingat, mending inget aja nih ke sejarahnya radio, dimana ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam sejarah radio. Ada Heinrich Hertz yang buktiin gelombang elektromagnetik itu nyata. Terus juga ada Guglielmo Marconi yang berhasil kirim informasi tanpa kabel. Dan ada Nikola Tesla yang ngembangin eksperimen transmisi tanpa kabel. Terus ada Lee De Forest yang jadi pelopor radio broadcasting. Dan ada Frank Conward yang pertama kali nyiarin musik. Dan yang terakhir ada Edwin Howard Armstrong yang ngenalin radio FM. Nah, dari semua nama itu, gue jadi mikir, yang mereka lakuin dulu tuh cuma hanya bereksperimen, tapi efeknya sampai sekarang kan kita masih nikmatin gak sih Sobat Gema? Apalagi soal frekuensi. Jujur aja ya Sobat Gema, kalau ngebahas frekuensi susah-susah gampang gitu gak sih? Dan radio yang kita dengar sekarang tuh termasuk Gema ada 87,9 FM ini, itu main di frekuensi FM di antara 87,5 sampai 108 MHz. Lagi-lagi gue baru sadar nih, izin, angka yang sering kita sebut di opening itu bukan cuma angka branding, itu alamat kita di udara. Dan kalau kamu geser sedikit aja, hilang nih, ganti stasiun, selesai deh. Dan itu tuh bikin gue makin paham ya Sobat Gema, kenapa jadi broadcaster itu gak bisa asal. Karena ya kita bukan cuma ngomong, kita lagi pakai sistem, kita pakai frekuensi yang diatur negara, dan ngomong ke publik yang luas pun luas banget nih Sobat Gema gitu. Jadi langsung ngomong ke, bahkan kita bisa dengerin gitu buat orang teman. Kita sering dengar radio tanpa mikir prosesnya. Kita cuma tahu, oh enak nih lagunya gitu. Padahal di balik itu ada sejarah panjang, ada regulasi, ada teknologi, ada sistem komunikasi massa. Dan itu tuh menurut gue menarik ya. Semua teori itu tuh ternyata nyambung gitu ke realitas sehari-hari. Ya gak sih Sobat Gema? Dan dari gelombang elektromagnetik sampai bisa jadi suara yang nemenin lu sekarang nih, yang bisa lu dengar sekarang. Dan itu tuh bener-bener keren banget gak sih radio tuh. Dan oke nih Sobat Gema, obrolan kita hari ini lumayan padat tapi santai gak sih? Dari definisi radio, dari broadcasting, sampai sejarah radio gitu. Semoga setelah ini setiap kali kamu dengar angka 87,9 FM nih Sobat Gema, kamu tuh gak cuma dengar angka, tapi tahu itu tuh alamat suara kita di udara gitu Sobat Gema. Gua pamit dulu, tetap stay di frekuensi yang sama, tetap on vibes di Gema Nada 87,9 FM. On air, on vibes. Sampai ketemu di siaran berikutnya Sobat Gema.